Umbar nafsu angkara murka, gede kaki duraka. Manusia yang jumawa akan eksistensi tak kekal mereka terus melakukan segala hal yang mereka kehendaki tanpa peduli. Padahal kehidupan mereka bukan skala tunggal yang ada, tapi tak ada yang lebih baik antar satu dengan lainnya. Semua dusta mereka pun menumpuk dan membawa mereka ke lubang tanpa dasar perbuatan mereka sendiri. Sopo sing kelangan bakal diberi, sopo sing nyolong bakal kelangan. Manusia-manusia yang selamat berusaha menceritakan kembali bagaimana sang Niskala menghancurkan rumah yang mereka sayangi tanpa terkecuali. Apa yang mereka lihat belum tentu sepenuhnya terkendali, karena perihal angkara murka yang menjadi pedoman kehidupan, siapa peduli? Kematian datang dengan kedamaian tanpa adanya campur tangan manusia tidak beriman. Segala kepentingan di luar nalar hanya bisa terrealisasikan oleh rasa takut yang mendalam. Titik lemah kian bergantian, bukan perkara siapa yang lebih dulu, namun siapa yang sudah berkenan. Seperti sedang dihancurkan di dalam bumi yang konon hanya sebuah ilusi. Kehilangan di bumi adalah kewajaran paling abadi. Kemungkinan yang paling besar akan terjadi. Semua yang sudah berakhir. Beberapa hal malah sebaiknya diakhiri karena terlalu rawan untuk abadi. Tak perlu kau takutkan. Semua akan kembali pada semesta, menunggu antrian untuk hilang, untuk pulang. Berbicara tentang akhir zaman sudah pasti tidak absah, karena pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar berakhir. Berbagai kaum berbicara mengenai akhir dunia sementara. Akhir itu adalah awal dari sesuatu yang lain. Politik kita terguncang dan bahkan rusak. Dunia berakhir dengan rengekan daripada ledakan. Ada versi yang berbeda-beda dari akhir dunia, dan ini adalah dua di antaranya. Yang kalah dalam pemilu pasti merasa ini adalah akhir dari dunianya. Dia pasti kehilangan segalanya. Dia menukar nyawanya dengan harapan bisa memenangkan hati rakyat. Padahal itu adalah hari kiamat rakyat, dan kekotoran mulai tersingkap. Tidak ada yang bisa dipercaya. Sekali lagi, politik kita rusak. Tetapi terdapat celah untuk diperbaiki karena tidak ada yang benar-benar berakhir. Jika kita menghendaki, tentu masih ada harapan. Fitnah dan kejahatan terjadi di mana-mana. Dan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan malah menjadi hal yang disuarakan oleh banyak orang untuk dapat mereka lakukan. Hal-hal tersebut bukan lain adalah hal-hal yang saat ini sedang terjadi di berbagai dunia. Tidak banyak orang menyadari bahwa kejahatan, fitnah, dan penyimpangan tersebut merupakan bukti bahwa kita sedang berada di akhir zaman dan umur bumi sudah tidak lama lagi. Kejatuhan umat manusia. Aku berjalan ke depan dengan membabi buta. Fisikku sejelas sebuah hari, namun segala sesuatu di sekitarku tidak berbentuk. Di sela-sela mencari petunjuk, aku mendengar suara ratapan jiwa-jiwa yang tersesat. Seseorang menatapku dengan mata sedih, memohon agar aku melepaskannya. Tangan mereka berkeliaran di sekitar kabut saat mereka mencari jalan keluar. Jeritan darah yang mengental mengagetkanku ketika aku melihat salah satu dari mereka jatuh dari tepi bukit berkabut ke dalam lubang api. Aku bergidik saat mendengar suara tulang retak di lalap api. Ketakutan menyelimutiku diiringi dengan tanah bergetar. Aku berbalik untuk melihat sesosok raksasa yang tersenyum dengan senyuman yang membuatku gelisah. Aku berjalan mendekat melihat raksasa itu mencengkram rantai yang menyandera para tulang belulang, mengendalikan setiap gerakan mereka. Raksasa itu mengaum dengan marah saat salah satu dari belulang itu terlepas. Ia berjalan seperti tidak ada hari esok, namun seketika berhenti.
terlihat kehadiran asap merah yang menarik perhatiannya, membentuk sesosok wanita. Sosok tersebut merayunya untuk tinggal, berjanji untuk memenuhi keinginannya. Tenggelam dalam janji-janji kosongnya, tampaknya sosok itu tidak menyadari bahwa secara perlahan raksasa itu kembali menggenggamnya dan mengontrolnya secara utuh. Tertawa puas, raksasa itu semakin tumbuh lebih besar dan senyumnya melengkung lebih dalam. Anggota tubuhku jatuh ke tanah ketika aku menyadari rantai melilit leherku. Raksasa itu tersenyum ke arahku seolah-olah aku adalah mangsanya berikutnya. Kiamat selalu digambarkan dengan kehancuran alam semesta yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Tapi bagaimana jika ternyata manusia sendiri yang menciptakan kiamat? Manusia selalu berbondong-bondong mendorong bumi ke dalam kehancuran demi kejayaan dan kebanggaan mereka. Dalam renungan, saya selalu berpikir apakah Tuhan sengaja membuat manusia menghancurkan segalanya? Atau memang kita sendiri yang cukup bodoh untuk menciptakan kehancuran yang Tuhan tidak inginkan? Bagaimana dunia akan berakhir? Beberapa orang percaya bahwa dunia akan berakhir dengan hilangnya umat manusia secara tiba-tiba. Beberapa percaya bumi akan mengulang kembali ke fase pertama. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa akhir dari dunia mungkin berarti kehancuran. Umat manusia merangkak dalam keputusasaan ketika dunia berakhir dengan jutaan kematian yang disebabkan oleh bencana di setiap bagian dunia, virus mematikan yang menyebar secara global tanpa obat, perang yang menodai jalan dengan darah, dan keheningan yang tak berujung. Angan yang jauh dari Kirana menjadi sebuah hal yang menyeramkan bagi manusia. Kabut abu dapat datang dari dalam maupun dari manusia lain mengitari angan yang terdiri dari kabut pula, menyelimuti pikiran dan membentuk untayan duri tajam. Pikiran dapat saja menghempas kabut duri tersebut. Kini, titik terjauh dari Kirana menjadikan kabut duri semakin menjadi, membelah jiwa manusia hingga akhirnya mati, menuju kepingan tanpa arti. Malah ketika alam kian gersam, pemimpin semakin curang dan rakyat mulai terkekang. Sebuah kota setelah Perang Dunia Ketiga, penghuni yang tersisa hanya dapat hidup di reruntuhan dan sangat sulit untuk menemukan air, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Udara pun sangat tercemar di sebagian besar wilayah hingga tidak dapat dihirup secara langsung. Di satu sisi, banyak orang bekerja keras untuk membangun perdamaian di dunia. Di sisi lain, terdapat beberapa pemimpin yang menciptakan konflik antar negara. Perang Dunia Ketiga yang terjadi mampu menyebabkan seluruh umat manusia menemui kepunahan. Hal ini disebabkan oleh eksistensi dari senjata berteknologi maju dan senjata nuklir. Untuk menghindari terjadinya hal ini, semua negara harus bekerja sama untuk menghidupkan kembali perdamaian di dunia melalui negosiasi dan pemahaman. Dibutuhkan lebih banyak pemimpin diplomatik di dunia. Perang dan sumber daya alam memiliki sejarah panjang yang sama. Situasi nyata ini di mana ada banyak negara yang berperang seharusnya dapat menjadi teguran serta sindiran bagi kita semua untuk saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu. Pantai kotor, gajinya surga yang telah manusia buat. Kehidupan di dunia tidak lain hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Apa yang nampaknya murni kerap kali merupakan sebuah manipulasi, membuat seseorang merasa aman di tengah kepungan serigala berbulu domba. Menjadi sebuah kesenangan tersendiri, bukan? Mereka itu mempercayai dirinya akan baik-baik saja, menutupi emosi, menjilat kejahatan, menyikut kawan seperjuangan demi suatu tujuan. Menjadi hal yang lumrah dilakukan. Begitulah dunia bekerja dari satu ke lain waktu. Semua memaklumi hingga sebagian dari mereka mulai menyadari. Raditya hadir dari kanan. Emosi nyatanya merupakan sebuah anugerah terindah.
Banyak yang tak terungkap hanya demi gengsi semata. Perasaan menjadi suatu yang ajaib, yang terdapat dalam setiap insan di jiwa. Di saat orang-orang berpikir hanya gerhana matahari biasa, kegelapan perlahan datang bersamaan dengan keindahan yang tampak bagi banyak orang. Tidakkah mereka merasa serakah atas apa yang telah mereka lakukan? Menghancurkan tempat langit, menjatuhkan sinarnya, tetapi tetap bersemayam ingin melihat keindahan atas langit tanpa merasa malu. Salah satu pemuda yang ada berteriak, "Lihatlah kegelapan dan cahaya yang saling menentang satu sama lain untuk mencari pemenangnya." Apakah ini bisa dikatakan keindahan atau kejahatan? Cahaya yang ada di bumi menghilang seiring berjalannya waktu gerhana, dan di saat yang bersamaan terjadi erupsi gunung yang akan meletus. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas, karena sedang terjadi kegelapan yang mereka anggap sebagai suatu keindahan. Sekitar 4.000 penduduk tidak dapat terkena wabah penyakit nuclear crank heat. Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat yang telah terkena radiasi nuklir yang belum terkontaminasi udara kotor melindungi warga tersebut. Kekebalan tubuh bagi orang yang terpapar radiasi pada awalnya berdampak baik bagi tubuhnya karena tidak dapat diserang wabah penyakit Nuvid-21. Selain wabah penyakit, dampak bencana juga akan merusak lingkungan sekitar. Ribuan pemukiman hancur, tak hanya itu, lahan pertanian pun kerap mengalami banyak kerusakan dan kerugian besar. Ribuan orang kehilangan pekerjaan karena insiden tersebut. Selain itu, petugas kesehatan setempat masih mencari cara untuk menangani wabah berbahaya ini. Aku terbangun, dan aku dibisiki ruh yang tidak dapat aku genggam. Dia bercerita bahwa hidupku akan berakhir, dan akhir adalah hidupku. Dia bercerita bahwa manusia hidup untuk mati, dan mati untuk hidup. Dia bercerita bahwa keteraturan akan menjadi kehancuran, dan kehancuran akan menjadi keteraturan. Sirna, musnah, porak-poranda, dan binasa adalah wadah kata yang semuanya kemudian akan bermuara pada akhir semuanya. Darla yang maha kuasa, dia kejam, sangat semena-mena, dan secara obsesif ingin memusnahkan alam semesta. Darla adalah entitas kosmik yang memiliki kekuatan tingkat tinggi. Dia jatuh cinta dengan makhluk kosmik lain, yakni Truman. Dan hanya untuk mengetahui bahwa intensi utama dari percintaan tersebut ialah untuk membunuhnya. Karena Darla telah menyebabkan berbagai kerusakan besar di tempat asal sang kekasih. Darla pun murka, sehingga dia mulai mengunjungi planet demi planet untuk menemukan budaknya, yakni monster-monster kecil mematikan dari sebuah planet bernama Taranis. Darla berhasil menjinakkan mereka dan menjadikan monster-monster itu sebagai senjata untuk membunuh semua makhluk hidup di seluruh alam semesta. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan baginya. Dan dengan itu, tujuannya jelas. Darla ingin membawa kepunahan ke alam semesta. Kiamat sudah dimulai sejak manusia mulai mempelajari bumi. Kiamat sudah dimulai sejak manusia mulai mengutak-atik bumi. Kiamat sudah dimulai sejak manusia menggunakan dalil ilmu dan pendidikan untuk memodifikasi bumi. Semakin banyak yang dipelajari dan diambil dari bumi, semakin pendek umur bumi itu sendiri. Institusi-institusi pendidikan tidak hanya mencetak ilmuwan, politisi, dan akademisi. Institusi pendidikan juga menghasilkan kiamat itu sendiri. Kisah yang tertera bukanlah hal yang mengada-ada. Meski entah bagaimana manusia yang menjadi pencerita itu kini,
Peristiwa, kejadian, dan rentetan tragedi di dalamnya masih berada di depan pintu rumah kita dan siap mengetuk entah pada pukul berapa. Jangan lupa, jangan terperdaya. Kepastian hanya terdiri dari kehancuran.